Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Wimangun, NIM C1B0201168 dari kelas R004 Manajemen 2020. Saya akan menyajikan presentasi saya yang berjudul Siklus Akuntansi Posting Transaksi dan Neraca Saldo. Yang pertama, pengertian siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Apabila digambarkan, siklus akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, transaksi. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Sebagai contoh transaksi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan adalah pembayaran rekening telepon bulanan, pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian tanah dan gedung, dan lain sebagainya. Suatu transaksi tertentu dapat menimbulkan peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan transaksi lainnya. Misalnya, pembelian barang dan dagangan secara kredit akan disusul dengan transaksi lainnya, yaitu pembayaran kepada kreditor. Yang kedua, pembuatan bukti asli. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah. Akan tetapi harus pula disadari bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tertulis. Misalnya pencurian barang dagangan. Transaksi ini merupakan transaksi yang bersifat luar biasa. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksinya transaksi antara lain. Yang pertama, kwitansi. Yang kedua, faktur penjualan atau pembelian. Tiga, bukti-bukti lain. Buku besar atau posting transaksi. Buku besar adalah sekumpulan dari berbagai rekening perkiraan yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Menurut Ade Firmansyah, buku besar adalah kumpulan dari berbagai akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal umum. Fungsi buku besar antara lain: yang pertama, alat yang dapat digunakan untuk meringkas data setiap transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal, baik jurnal umum ataupun jurnal khusus. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menggolongkan data keuangan. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk mengetahui jumlah atau kondisi dari suatu akun yang sesungguhnya, apakah terdapat perbedaan atau tidak. Yang keempat, alat yang dapat digunakan untuk memantau histori dari suatu akun. Kelima, dapat digunakan sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau sudah dicatat dalam jurnal. Yang keenam, sebagai salah satu tahapan atau bahan yang dipakai dalam proses penyusunan laporan keuangan. Tujuan buku besar: yang pertama, mencatat seluruh transaksi dengan ukuran dan benar. Yang kedua, menjumlahkan dan atau mengurangi akun sesuai dengan histori transaksi. Yang ketiga, memvalidasi jumlah akun atau rekening. Yang keempat, memberikan informasi mengenai rekam jejak atau histori dari suatu akun. Yang kelima, menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan juga tepat waktu untuk setiap periode. Cara posting atau pencatatan buku besar. Yang pertama, mencatat saldo awal yang berasal dari informasi atau data neraca saldo awal periode. Akun yang dicatat di sisi kredit pada neraca saldo awal periode akan dicatat pula di sisi kredit di dalam buku besar sebagai saldo awal. Begitupun sebaliknya, untuk akun yang berada di sisi debit pada neraca saldo awal akan dicatat di sisi debit pada buku besar. Kedua, mencatat tanggal terjadinya transaksi yang berasal dari tanggal transaksi yang ada di buku jurnal. Ketiga, mencatat keterangan yang berasal dari buku jurnal
kolom keterangan yang ada di buku besar. Keempat, mencatat jumlah debit atau kredit yang berasal dari buku jurnal ke kolom debit atau kredit di buku besar. Kelima, mencatat nomor halaman buku jurnal ke dalam kolom ref atau referensi. Yang keenam, apabila akun dalam jurnal sudah dibukukan ke dalam akun buku besar, maka di dalam kolom ref buku jurnal dicatat nomor akun yang bersangkutan. Yang ketujuh, apabila menggunakan akun buku besar untuk stafel, maka carilah jumlah saldonya, yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah saldo yang ada. Pencatatan di debit akan menambah saldo debit, dan pencatatan di kredit akan menambah saldo kredit. Neraca saldo. Setelah proses transaksi dipindahkan dari jurnal umum atau buku harian ke akun-akun yang bersangkutan di dalam buku besar, maka jumlah saldo setiap akun dapat dihitung untuk kemudian digunakan untuk menyusun neraca saldo. Saldo adalah selisih antara jumlah pada sisi debit dengan jumlah sisi kredit dari suatu akun buku besar. Neraca saldo atau biasa disebut sebagai trial balance adalah kumpulan daftar saldo-saldo akun di dalam buku besar yang disusun pada akhir periode. Cara membuat neraca saldo. Sebelumnya telah disinggung tentang proses penyusunan neraca saldo, yaitu dengan pemindahan saldo dari buku besar. Penyusunan neraca saldo tergantung dari bentuk buku besar sendiri. Jika buku besar menggunakan bentuk stafel, maka saldo setiap akun dapat diketahui setiap saat. Jika buku besar menggunakan bentuk skontro atau bentuk T, maka jumlah saldo harus dihitung terlebih dahulu. Yang pertama, cara pembuatannya, neraca saldo hanya menunjukkan pada transaksi-transaksi yang sudah dicatat. Namun terkadang di akhir periode masih ada sejumlah transaksi yang mengakibatkan perubahan pada sejumlah akun. Contohnya gaji yang belum dibayar, penyusunan aset, dan lain sebagainya. Neraca saldo belum siap digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan kalau masih ada transaksi akrual. Transaksi akrual ini membutuhkan penyesuaian. Dengan begitu, neraca saldo baru sudah menyatakan keadaan saldo yang sebenarnya setelah dilakukan penyesuaian di jurnal penyesuaian. Yang kedua, jumlah debit dan kredit di neraca saldo yang jumlahnya sama namun belum menunjukkan kebenaran. Neraca saldo jumlahnya harus seimbang atau balance antara saldo debit dan kredit. Namun keseimbangan itu belum tentu menunjukkan kebenaran. Hal ini disebabkan oleh suatu transaksi yang dicatat sama sekali, mencatat jumlah yang salah pada akun yang benar, mencatat transaksi lebih dari satu kali, kesalahan dalam mencatat akun, dan untuk memperbaikinya harus digunakan jurnal koreksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.